tanah yang kering. Sama-sama. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Katakan amin. Silakan duduk. Dari pembacaan ini, tokoh yang pertama adalah Elisa. Kita lihat dari perjalanan pengiringannya kepada Tuhan sebagai seorang pelayan, karena waktu itu dia belum jadi nabi. Yang menjadi nabi waktu itu adalah Elia. Tapi ternyata ketika dia sebagai seorang pelayan yang setia mendampingi Elia, sang Elisa ini punya tujuan, saudara. Dan tujuan akhir saya bisa katakan dari seorang Elisa dalam mengikuti, dalam mengabdikan diri kepada Bapa Yahweh melalui Elia itu ada di ayat yang ke-9. Sebagaimana kita baca tadi, saya baca sekali lagi. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, inilah tujuannya. "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Ini yang merupakan tujuan daripada Nabi Elisa, saudara. Nah, ini saya bisa kategorikan sebelum saya masuk lebih jauh lagi. Tujuan ini ada 2. Saya bisa kelompokkan dalam pengajaran ini ada 2. Yang pertama, itu adalah tujuan dari hati sendiri ataupun tujuan dari diri sendiri. Nah, ini kategori Elisa ini adalah tujuan dari diri sendiri, dari kemauan hati sendiri. Tapi sebentar juga ada tujuan yang memang sudah dipersiapkan, sudah diberitahukan oleh Bapa Yahweh, tinggal orang itu menjalaninya, tinggal orang itu mencapainya. Jadi sekali lagi, fokus pada tujuan ini ada 2. Yang pertama, tujuan daripada diri sendiri, kemudian tujuan yang memang sudah disiapkan oleh Bapa Yahweh. Saya bisa katakan kalau mau diaplikasikan dengan kehidupan sekarang, kebanyakan tujuan dari diri sendiri itu mungkin saja setiap manusia yang hidup di bumi ini. Orang dalam dunia usaha pasti punya tujuan diri sendiri, pasti punya target, betul? Pak Enos juga dalam pekerjaan saya percaya dia punya tujuan sendiri. Tapi tujuan yang sudah dipersiapkan, tujuan yang memang betul sudah disiapkan, disediakan, yang sudah diberitahukan oleh Bapa Yahweh, itu yang sementara kita nantikan, surga yang kekal. Amin. Mari belajar pada Nabi Elisa. Dia fokus pada apa yang menjadi tujuan akhirnya, saudara. Sehingga karena dia fokus pada tujuan akhir, apa yang menjadi tujuannya itu dia dapatkan. Saudara, saya mau katakan dalam dunia usaha, dalam dunia saudara ya perkantoran, apakah itu dia sebagai PNS ataupun sebagai pegawai swasta ataupun di dunia secara rohani dalam pelayanan, saya bisa pastikan orang kalau tidak fokus pada tujuannya, dia adalah orang yang gagal. Dia pasti tidak akan pernah berhasil. Pelayanan juga begitu. Biar kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi kalau kita tidak punya tujuan kita yang paling utama apa? Sekali lagi, sudah pasti surga. Amen. Tapi di masa kita melayani di muka bumi ini, tujuan kita apa? Tentu saja keselamatan jiwa. Itu khusus dalam hal rohani. Tapi dalam hal jasmani, sekali lagi, rumah tangga pun dibangun pasti ada tujuan. Saya percaya tidak mungkin Ibu Greti menikah dengan Pak Henry tanpa tujuan. Iya toh? Artinya saudara, Ibu Greti, Pak Enos, kita semua punya tujuan. Amen. Apakah dalam dunia rohani maupun dalam dunia jasmani, saudara, semua ada tujuan. Dan ini saudara perlu fokus. Mari kita belajar kepada Elisa. Dan saya mau katakan, orang yang fokus, poin yang pertama ini yang harus jadi pelajaran. Dia tidak akan terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Amen. Dia tidak akan terpengaruh meskipun banyak tantangan, banyak halangan. Ini orang yang fokus, saudara. Tapi kalau orang yang tidak fokus, sudah pasti pekerjaannya jadi kacau. Secara lahiriah saja. Coba Pak Enos ketika pergi bekerja, kemudian sementara kerja tapi tidak fokus, kira-kira hasilnya maksimal? Pastinya tidak. Orang itu supaya hasil karyanya itu jadi bagus, aduh betul-betul dia mesti fokus. Apa yang dia harus lakukan, memang pikiran, tenaganya itu harus dicurahkan betul-betul. Tapi coba ketika sementara kerja pikiran menerawang, pikir sana, pikir sini, pikir pergumulan, tidak akan selesai itu pekerjaan. Malah bukan cuma tidak selesai, bisa hancur-hancuran, saudara. Dalam dunia bisnis, ketika engkau berusaha juga, tapi ketika engkau tidak fokus, saudara, tidak akan mendapatkan keuntungan di sana.
Dan kita harus sadar yang mau kita capai, saudara, kehidupan di bumi ini ataupun kehidupan di surga sana, saudara. Ketika saudara kita fokus, saya percaya tantangan, ujian, masalah itu tidak akan jadi halangan. Ketika kita fokus, sudah bukan berarti kita tidak dapat masalah. Karena contoh dari Nabi Elia di sini yang menjadi penghalang yang pertama justru siapa, saudara? Bukan orang lain, tapi Elia sendiri. Sebenarnya saudara yang dia dapatkan adalah dukungan. Sebenarnya yang dia dapatkan adalah kata-kata semangat, kata-kata dorongan. Tapi coba simak dalam pembacaan tadi. Ketika dia dengan setia mengikuti Elia, Elia bilang, tinggal engkau di sini. Ini kan tantangan. Dia sementara lagi berjalan, dia mau menuju kepadanya tujuannya itu, saudara. Dia mau fokus pada tujuannya itu. Ada tantangan, ada rintangan. Kita perlu sadar. Dalam segala sesuatu yang mau kita capai di bumi ini, saudara, ada juga yang menopang, tapi ada juga yang tidak. Dan kebanyakan yang tidak menopang itu pekerjaan setan. Apakah berkat secara jasmani, keberhasilan secara jasmani maupun secara rohani, kita perlu sadar, saudara. Yang namanya tantangan itu ada. Terkadang dari dalam, terkadang dari luar. Kalau Elisa ini dari dalam. Karena justru dari mentornya sendiri. Jadi pimpinan dari pimpinannya sendiri. Jadi kalau jangan heran dari dalam pengeringan kita kepada Tuhan. Kemudian kadangkala yang kita harapkan dari pemimpin itu memberikan kita dorongan, memberikan kita motivasi. Tapi justru terkadang yang kita dapatkan kayaknya seperti Elia. Bukan mendorong, bukan memberi semangat, tapi justru bikin patah semangat. Tapi saudara coba belajar. Elisa tidak terpengaruh dengan hal itu. Ketika dia dapat tantangan, dia dapat halangan dari Elia sebagai mentor yang harusnya dia dapat dorongan, tapi dia dapat tantangan, saudara, dia tidak kecewa. Bisa saja kan, bisa saja ada argumen, ini pemimpin model begini boleh berhenti deh, iya toh? Atau bisa saja ada sifat merajuk. Apa selama kita ada setia-setia, ada iko-iko, bukannya mau kasih semangat, bukannya kasih kita berkat, malah mau kasih tinggal kita begitu saja tanpa dapat apa-apa. Nah saudara, kalau Elisa tidak fokus dengan tujuannya, sudah pasti dia terpengaruh, betul? Apalagi ini orang yang seharusnya kasih dorongan, tapi justru bikin patah semangat, pasti dia terpengaruh. Tapi karena dia fokus pada tujuannya. Tantangan yang kedua, bukan juga dari orang yang tidak mengerti apa-apa, tapi catatan firman Tuhan katakan dari rombongan Nabi. Ini juga orang-orang yang seharusnya kasih kata-kata dorongan, kasih motivasi. Tapi sebaliknya, saudara, yang diharapkan itu tidak seperti itu. Tantangan yang pertama dari mentornya, tantangan yang kedua justru dari sesamanya. Dari para nabi yang seharusnya berikan dia kekuatan, yang berikan dia semangat. Ini terkadang, saudara, banyak kali situasi keadaan terjadi seperti itu. Jemaat banyak juga yang jadi kecewa gara-gara hamba Tuhan. Bahkan itu karena apa, saudara? Cuma tidak fokus dengan tujuannya. Padahal kalau kita sadar, biarpun dia hamba Tuhan, biarpun dia gembala, biarpun dia mempelai, biarpun dia itu orang yang istilahnya saudara merupakan mentor kita sekalipun, dia tetap manusia biasa. Topangannya pun tidak akan jadi sempurna, saudara, kalau bukan karena Tuhan. Jadi kalau di hari-hari ini kita dapat tantangan dari sesama, jangan heran. Seperti kesaksian dari ibu tadi, mau ke ibadah tapi ada yang mencemooh mungkin, ada yang banyak protes, ada yang mungkin yang menghalangi, ada yang berkata, kenapa begini, kenapa begitu. Kalau saya percaya ibu tidak fokus pada tujuannya, sudah pasti, iya kan, susah-susah mau ke ibadah. Pasti seperti itu. Tapi karena fokus pada tujuan, kata-kata orang itu tidak berpengaruh. Halangan rintangan itu tidak berpengaruh. Kata-kata dari para nabi ini, orang Manado bilang sondor pengaruh kepada Elisa. Tidak bawa efek apa-apa bagi Elisa. Karena Elisa fokus. Saya mau katakan, kalau ada hal-hal yang rindu engkau capai di hari-hari ini, fokus. Amin. Karena ketika engkau fokus, engkau tidak peduli dengan masalah. Ketika engkau fokus, engkau tidak peduli dengan tantangan. Ketika engkau fokus, engkau tidak peduli dengan kata-kata orang. Asli juga kata-kata orang tidak membawa juga berkat. Kata-kata orang juga tidak juga membuat kita rugi, tidak juga membawa keuntungan. Ya tak? Kecuali kata-kata yang membangun, mungkin membawa hal yang positif. Tapi kalau kata-kata yang cuma melemahkan, tidak juga menambah berkat, tidak juga mengurangi berkat. Jadi saudara, jangan perhatikan hal-hal yang seperti itu.
Mari sekali lagi firman Tuhan mau, Bapak Yahweh mau fokus pada apa yang menjadi tujuan kita, saudara. Sekali lagi tujuan kita itu dua. Ada yang membuat betul-betul dari hati kita, yaitu hidup selama di bumi ini. Kemudian ada tujuan yang memang betul-betul Tuhan sudah persiapkan. Pelajaran yang kedua, jadi sekali lagi, poin yang pertama, ketika kita fokus pada tujuan bukan berarti tidak ada tantangan. Tetap saja ada masalah, tetap ada saja pergumulan, tetap saja ada halangan. Tapi ketika kita fokus, apa yang menjadi tujuan kita itu pasti kita terima. Contohnya Elisa. Karena tidak kecewa dengan kata-kata Elia, tidak peduli dengan kata-kata para rombongan Nabi, tidak terpengaruh dengan semua halangan itu. Apa yang dia rindukan itu yang dia dapatkan. Istilahnya Elisa jadi generasinya daripada Elia yang melanjutkan pelayanan. Sehingga kalau kita lihat pelayanan Elisa luar biasa. Mujizat yang sudah dilakukan oleh Elia itu juga yang dia lakukan. Elia pernah membangkitkan orang mati, Elisa pun melakukan hal yang sama. Bahkan Elia pernah menolong seorang janda, saudara, melakukan mujizat. Janda yang ada di Sarfat, minyak dalam buli-buli, bahkan tepung dalam tempayan tidak habis. Itu juga yang dilakukan oleh Elisa. Dia tolong janda dan seorang nabi. Firman Tuhan catat di sana, minyak yang dia suruh salin ke tempayan-tempayan itu tidak habis. Jadi saudara, kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Elia, itu juga yang dilakukan oleh Elisa. Bahkan saudara, plus hal yang paling luar biasa sekali dari Elisa, sampai kepada tulangnya juga masih bisa bikin mujizat. Bukan karena dianya, tapi karena Bapak Yahweh. Saudara, kalau baca kisah Elisa, ketika Elisa sudah meninggal, saudara, firman Tuhan katakan, ada gerombolan dari orang Aram. Mereka datang, saudara, selalu menyerang Israel. Dan pada waktu mereka sementara mengusung mayat, saudara. Dan ketika ada gerombolan itu datang, orang-orang ini lari. Mereka meninggalkan mayat itu. Dan mayat itu jatuh pas di kuburnya Elisa dan kena di tulangnya Elisa. Dan di situ, saudara, mayat itu hidup kembali. Bukan main kalau orang fokus pada tujuannya, saudara. Dahsyat apa yang dia dapat. Sampai tinggal tulang pun masih ada mujizat. Saudara, kalau kita mau baca cerita itu, nanti memakan waktu yang cukup panjang. Tapi itu peristiwa yang terjadi. Jadi saya mau katakan hari ini, mari fokus pada apa yang menjadi tujuan kita. Yang kedua, kita baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Kemudian kita akan baca juga dalam Kejadian 15 ayat 5. Kita akan belajar tokoh yang kedua, yaitu tokoh yang namanya Abraham. Kejadian 12, silakan baca ayat 1-3. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, tokoh yang kedua, saudara, adalah Abraham. Ini Abraham, saudara, dalam posisi, saudara, belum tahu apa-apa. Jadi saya bisa kategorikan Abraham ini yang merupakan, dia punya tujuan itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Karena dia tidak pernah ancang-ancang sebelumnya, beda dengan Elisa, ya kan? Ini tujuan akhir daripada Abraham ini, tapi tujuan ini sudah diberitahukan oleh Bapak Yahweh. Artinya tujuannya itu merupakan rancangan Bapak Yahweh, bukan dari hatinya sendiri. Saudara, bayangkan saudara, tujuan ini diberitahukan oleh Bapak Yahweh kepada Abraham. Bahwa Bapak Yahweh merencanakan dia akan punya keturunan, dia akan jadi bangsa yang besar. Ini kan berarti tujuan yang sudah diberitahukan, tinggal dia mau berusaha untuk dapatkan, mau fokus atau tidak, saudara. Dan ternyata Abraham fokus. Dia ikuti perintah Tuhan. Tuhan bilang, olehmu semua bangsa di bumi dapat berkat. Siapa yang mengutuk engkau kena kutuk, siapa yang memberkati engkau kena berkat. Ini kan tujuan yang istilahnya sudah dipersiapkan. Tinggal Abraham menjalani, mau mencapai, mau fokus atau tidak. Coba loncat di pasal yang ke-15. Kita akan baca pada ayat yang ke-5. Sama, saudara, coba. Lalu Yahweh membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Bapak Yahweh bicara ini ketika Abraham belum punya anak.
Bahkan ketika pun Bapak Yahweh kesuruh dia keluar, ketika dia keluar, belum langsung saat itu dia punya anak. Belum langsung saat itu dia punya keturunan. Makan waktu yang cukup banyak juga, cukup panjang, saudara. Tapi ini tujuan ini Bapak Yahweh sudah persiapkan. Artinya soal berkat, soal keturunan, Bapak Yahweh sudah siapkan. Tinggal bagaimana tujuannya itu. Dia mau fokus atau tidak. Dan ternyata saudara, Abraham tidak banyak komplain. Abraham tidak banyak tanya, Tuhan kemana? Tuhan kalau di sana kita mau makan apa? Tuhan kalau di sana kita kerja apa? Karena kita di sini sudah banyak ternak, kita di sini kaya raya, kita di sini punya usaha. Di Aram ini kita diberkati. Apakah ketika kita ikuti perintah Tuhan, apakah kita akan mengalami hal yang luar biasa? Bukan seperti itu, saudara. Justru Abraham fokus kepada apa yang sudah Tuhan persiapkan. Dia jalani saja tanpa ada bertanya-tanya. Tapi saya mau tanya, apakah ketika Abraham berusaha fokus untuk meraih yang namanya janji Tuhan, untuk mengalami yang namanya tujuannya itu, apakah dia tidak ada tantangan? Sekian tahun yang dia lewati bukan sedikit pergumulan, saudara. Ujian demi ujian. Bahkan saudara saya bisa katakan ujian yang paling dahsyat dari Tuhan, yaitu ketika Tuhan meminta anaknya untuk dipersembahkan. Saudara, Abraham betul jadi bangsa yang sangat besar. Tapi untuk melewati proses itu, saudara, itu bukan gampang. Makanya saudara, sekali lagi saya mau katakan, fokuslah pada tujuan akhir. Amin. Kalau saudara fokus pada tujuan akhir, tantangan seberat apapun, pergumulan seberat apapun, boleh bayangkan Abraham yang tadinya sudah tinggal dalam tempatnya sendiri, rumahnya sendiri, sudah nyaman hidup, tiba-tiba harus dibongkar, mesti pindah sana, pindah sini. Itu kan melelahkan. Bongkar pasang kemah, kalau tidak punya hati yang fokus, sudah pasti Abraham bilang, aduh, lebih enak di tempat sendiri, lebih nyaman di tempat sendiri. Kenapa harus susah-susah seperti ini? Memang saudara mau fokus pada tujuan akhir kita, banyak hal yang perlu kita korbankan. Salah satunya termasuk kenyamanan kita. Zona aman kita banyak kali dikorbankan. Kalau tadi Elisa dapat tantangan, ya pokoknya dapat halangan, hal-hal yang seperti itu tidak mendukung dia, tidak menopang. Tapi saudara, yang lain juga yang kita dapatkan, kadang-kala seperti itu, seperti Abraham, mau fokus pada apa yang sudah Tuhan persiapkan, zona nyamannya itu harus dibongkar. Saya mau katakan waktu Bapak Yahweh panggil Abraham, dia bukan orang miskin. Abraham orang kaya, orang diberkati. Karena catatan firman Tuhan berkata, ketika dia keluar, Lot pun mengikuti dia. Ketika mereka karena sudah terlalu banyak ternak, orang zaman itu kekayaannya diukur dari banyaknya ternak. Jadi karena banyak ternak, Lot dan Abraham harus berpisah. Karena para gembalanya sering berkelahi. Sampai Abraham bilang, kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Ya tak? Kalau engkau ke timur, aku ke barat. Itu berarti Abraham itu kaya. Jadi istilahnya saudara, poin yang kedua kita harus tahu. Kebanyakan bahkan saudara terkadang ketika kita mau fokus pada tujuan akhir, ada hal-hal yang harus kita korbankan. Termasuk zona nyaman kita banyak kali diambil. Banyak kali kita dapat proses. Dan proses itu banyak. Apakah proses dalam hal keuangan, proses kesehatan. Itu kan zona nyaman diambil, ya tak? Zona nyaman dicabut. Harusnya kita bahagia, harusnya hidup tanpa halangan. Tapi saudara, ada saja proses. Proses dalam hal keuangan, dalam kesehatan, dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, bahkan dalam segala bidang. Ada saja proses yang membuat zona nyaman kita itu banyak kali saudara keluar dari kehidupan kita. Tapi saudara, kalau kita fokus, meskipun terkadang zona nyaman itu diambil, kita tidak akan terpengaruh oleh karena keadaan. Amin. Biarpun hari-hari ini kita diproses, apapun proses itu, apakah proses kesehatan, apakah proses keuangan, proses dalam dunia usaha, proses dalam segala aspek kehidupan kita. Tapi kalau kita fokus pada tujuan akhir kita, kita tidak akan terpengaruh dengan semuanya itu. Amin. Sama seperti Abraham. Ini tokoh yang kedua. Tokoh yang ketiga, mari saudara, saya mengajak kita semua baca dalam Kejadian 37. Tokoh yang ketiga yaitu pribadi Yusuf. Kejadian 37 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, silakan dibaca. Loncat ayat yang ke-9.
Karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Saudara, tokoh yang ketiga adalah Yusuf. Sama. Yusuf dengan Abraham hampir sama. Karena tujuan mereka itu sudah disiapkan oleh Bapak Yahweh. Jadi istilahnya untuk Yusuf jadi pemimpin itu bukan dari hatinya, beda dengan Elisa. Jadi kayak Abraham, Tuhan janjikan keturunan jadi bangsa besar, ini istilahnya tujuan yang mau Abraham capai, tapi tujuan yang dipersiapkan. Demikian juga Yusuf. Yusuf akan jadi pemimpin, ini merupakan tujuan yang harus dia capai, tapi tujuan ini bukan dari hatinya sendiri, bukan kemauannya, tapi tujuan yang harus dia capai adalah tujuan yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh sudah beritahukan kepada dia. Abraham tadi juga kan sama. Tuhan sudah beritahukan. Mau jadi apa dia nanti? Yusuf sama. Mau jadi apa dia nanti? Tuhan sudah beritahukan lewat mimpi. Dan saya mau katakan lagi-lagi saudara. Ketika kita mau capai tujuan kita yang sebenarnya, tetap ada masalah. Apakah ketika Tuhan nyatakan itu lewat mimpi, Yusuf seketika itu langsung jadi pemimpin? Apakah seketika dia dapat mimpi kemudian papa, mama, adik-adik, kakak-kakaknya langsung sujud menyembah dia? Tidak, saudara. Tetap butuh proses. Bahkan sangat-sangat menyakitkan. Pertama, saudara, di dalam pembacaan tadi dia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Ini kan berarti tidak ada topangan. Harusnya kalau sebagai orang tua, ketika anak-anak dapat mimpi bagus, iya toh? Oh puji Tuhan, mana mau jadi bagus. Ini enggak, saudara. Malah dia marah. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan kami sekeluarga termasuk orang tua harus menyembah. Ini tantangan yang pertama. Proses yang pertama. Proses yang kedua, saudara. Saudara-saudaranya mau membunuh dia. Mereka masukkan dia ke dalam perigi. Proses yang ketiga, mereka jual dia sampai di Mesir, dia dijual juga di rumah Potifar. Tidak sampai di situ itu proses. Ketika pun dia di rumah Potifar, dia difitnah. Nah, saudara, ini bagian-bagian daripada yang namanya tantangan. Tapi Yusuf tetap fokus pada tujuan yang sudah Tuhan siapkan. Bukan cuma sampai di rumah Potifar, dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Tapi karena Yusuf tetap fokus pada apa yang sudah Tuhan persiapkan kepada dia, saudara, tantangan itu pun tidak mempengaruhi dia. Bisa saja kalau dia tidak fokus, saya percaya dia pasti gagal. Iya kan? Pasti dia gagal. Ketika dia difitnah, bisa saja dia bela diri. Boleh bayangkan kalau dia bela diri, istilahnya banyak argumen. Saya percaya saudara, Yusuf tidak akan diangkat. Kalau istilahnya dia berontak dengan proses Tuhan, bisa saja saudara, apa yang menjadi tujuan yang Tuhan persiapkan dia tidak akan pernah dapat. Tapi karena dia fokus pada tujuan yang Tuhan sudah siapkan, tantangan, masalah, seberat apapun itu tidak akan mempengaruhi dia. Ujung-ujungnya juga, tujuan yang Tuhan persiapkan betul-betul dia alami. Tuhan angkat, Tuhan permuliakan. Sehingga Yusuf jadi seorang pemimpin. Ini luar biasa, saudara. Jadi, saudara, ternyata pelajaran dari firman Tuhan pada hari ini, mari kita fokus. Karena cuma orang yang fokus yang tidak peduli dengan tantangan dan masalah. Karena cuma orang yang fokus pada tujuan akhirnya, yang tidak, saudara, terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Yang tidak jadi lemah cuma karena pergumulan hidup. Amin. Saya percaya, saudara, ketika kita fokus. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang menjadi fokus dan tujuan kita, saudara? Tentu saja, saudara, yang paling pertama adalah surga yang kekal. Amin. Amin. Tujuan akhir kita adalah surga. Mari kita baca di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Silakan. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kemudian coba baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Amin. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, saudara. Tuhan mau supaya kita sadar akan tujuan akhir kita. Roma pasal 4 ayat 17 tadi, Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa kerajaan surga itu bukan cuma soal makan minum. Sebab terkadang saudara, karena saudara soal makan minum ini, orang gagal dalam fokus tujuan akhirnya. Tuhan bilang soal kerajaan surga itu adalah soal damai sejahtera, saudara. Ini yang harus jadi tujuan kita, saudara. Kalau tujuan akhir kita adalah surga, soal makan minum sebagaimana kesaksian tadi dari ibu, apapun adanya itu tidak akan membuat dia bersungguh-sungguh, tidak akan membuat dia mundur. Amin. Sebab apa, saudara? Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 tadi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan itu apa? Ini yang sementara kita lihat di muka bumi, termasuk soal perkara makan minum tadi. Yang tak kelihatan itu adalah surga. Saya percaya kalau fokus kita kepada perkara yang tak kelihatan itu, saudara, apapun proses hidup yang kita hadapi sekarang, tidak akan mempengaruhi. Amin, saudara. Betul, saudara. Paulus bukan tidak dapat masalah, banyak dipukul. Bahkan saudara, masalah Paulus itu banyak sekali, saudara. Kalau saudara lihat penderitaan-penderitaan Paulus ada di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, Kisah Rasul 27 ayat 14 itu tentang kapal terkandas. Di sana pun Paulus harus puasa terpaksa. Bahkan kalau di Kisah 6 ayat 19 sampai 40, Paulus di penjara, dipukul di penjara, mengalami kelaparan cuma karena soal kebenaran. Tapi Paulus tidak kecewa dengan Tuhan cuma soal makan minum. Karena yang dia perhatikan adalah yang tak kelihatan, yaitu surga. Fokusnya adalah surga, saudara. Saudara, makanya berulang-ulang kali para mempelai termasuk saya hari ini mau kasih tips kepada kita. Dalam menjalani kehidupan ini jangan terlalu banyak. Bahkan kalau boleh jangan lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Karena kalau kita lihat ke atas dalam arti begini, kita pasti jadi orang yang tidak akan pernah puas. Kita akan pasti jadi orang yang kecewa. Mungkin ada yang sempat membaca, sempat dimuat juga di FB ataupun di YouTube. Saya percaya itu pasti dimuat juga yang jadi pelajaran. Kebanyakan orang kalau lihat ke atas, biarpun sudah punya kendaraan motor contohnya, ketika dia lihat orang punya mobil, pasti dia mengeluh, dia bersungut, dia tidak rasa puas. Karena dia merasa dia di bawah. Sementara orang yang punya mobil juga sudah punya mobil sebenarnya. Tapi saudara tidak juga bisa bersyukur karena lihat ke atas. Mungkin dia pikir, aduh kita punya cuma Avanza. Sementara yang lain punya Ferrari, apalagi yang mahal-mahal itu. Pokoknya lebih dari dia. Sehingga dia tidak pernah puas. Saya sempat juga lihat ada satu yang sudah punya mobil mewah, tapi dia tidak merasa puas juga karena temannya punya pesawat pribadi. Memang kalau lihat ke atas tidak pernah rasa puas. Tapi coba kalau lihat ke bawah. Ketika pun saudara mungkin lelah berjalan, aduh Tuhan, kenapa kita belum ada kendaraan, biar cuma sepeda atau motor. Mungkin sempat berpikir begitu. Tapi kalau lihat ke bawah, Tuhan, bersyukur biar kita jalan kaki kita lelah masih bisa berjalan. Betul? Betul enggak? Bila dibandingkan dengan yang sudah didorong di kursi roda. Begitu juga orang biarpun sudah di kursi roda, ketika dia lihat ke bawah, dia masih bisa bersyukur, Tuhan, biar kita di kursi roda masih bisa dorong ke sana kemari. Tapi di bawah kita sudah ada yang di rumah sakit terbaring, sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Betul? Jalan saja sudah tidak bisa, apalagi so komplikasi dan lain sebagainya. Saya bisa katakan, yang sudah terbaring di rumah sakit, saudara, itu pun kalau dia masih lihat di bawah, saudara, dia masih bisa bersyukur.
Karena apa? Dia pikir Tuhan, biarpun kita sudah infus di tangan, tapi ketika ada yang berkunjung kita masih bisa bercerita, biarpun kita tidak bisa jalan. Sementara masih di bawah Pak kita ada yang koma, sudah sadar-sadar. Itu kalau lihatnya ke bawah. Kalau kesaksian ibu tadi, saya bisa katakan ibu masih terlalu banyak alasan untuk ibu bisa bersyukur. Karena kalau ibu melihat ke bawah, saya lihat saudara beberapa postingan waktu yang lalu, ada satu keluarga bunuh diri gara-gara kelaparan. Iya toh? Ini kalau lihatnya ke bawah. Bahkan tidak sedikit yang harus mengais-ngais di tempat sampah cuma untuk mencari makan. Ini kalau lihat ke bawah. Bahkan saudara, saya pernah nonton satu peristiwa yang memang betul-betul ditayangkan. Ada satu keluarga, makanan yang sudah busuk pun, itu khususnya nasi, yang sudah basi, mereka ambil, mereka cuci kembali, kemudian mereka panaskan kembali. Ini kalau lihat ke bawah, saudara. Jadi kalau kita lihat ke bawah, ini istilahnya saya bisa katakan rumus hidup. Kalau kita lihat ke bawah, apapun keadaan kita hari ini, kita masih bisa bersyukur. Amin. Karena kita masih punya lebih dari yang lain. Kalau lihat ke atas ada yang bersungut terus. Dah Tuhan, nyanda ada ini, nyanda ada itu. Tidak punya ini, tidak punya itu. Akhirnya bersungut. Akhirnya tidak fokus dengan tujuan akhir. Saudara, mari fokus pada tujuan akhir kita. Apa yang menjadi tujuan kita di hari-hari? Kalaupun engkau sementara berusaha, fokuslah. Fokus dan gumuli di dalam doa. Jangan lihat tantangan. Tidak semua orang begitu berusaha langsung sukses. Amin. Semua harus mulai dari bawah. Betul? Kita saja lahir di bumi butuh proses. Tidak mungkin dan tidak ada di dunia ini orang begitu lahir langsung jadi besar. Itu cuma adanya di televisi, saudara. Kalau ditaruh di situ berapa tahun kemudian sudah tadinya bayi. Kalau sudah ditaruh 20 tahun kemudian sudah menit itu langsung jadi besar. Tapi kalau dunia nyata tidak ada yang seperti itu. Dari kecil dulu baru jadi besar. Untuk jadi besar itu butuh proses. Demikian juga dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, ataupun dalam karir kita, apakah di kantor, di mana saja. Dalam pengeringan kita, dalam pelayanan pun begitu, saudara. Tidak ada orang begitu melayani langsung wow jadi besar. Tidak ada orang yang langsung begitu berusaha langsung jadi besar. Tidak, saudara. Semua itu butuh proses. Tinggal bagaimana kita mau fokus atau tidak. Ada banyak orang kan, saudara, rasa-rasa orang bilang, coba ini. Begitu belum kelihatan hasil, belum tes 1-2 tahun, baru stop berusaha, sudah. So beralihlah ke tempat lain. Ini contoh-contoh orang tidak fokus. Begitu coba lagi 1 belum tes seberapa, sudah beralih lagi. Jadi saudara tidak menetap hatinya. Tidak fokus, pada akhirnya semua yang dia kerjakan tidak ada yang berhasil. Ini contoh-contoh secara nyata memang. Kalau orang tidak fokus, jangankan tujuan utamanya surga, saudara. Tujuannya di bumi saja dia tidak akan bisa capai. Jadi saudara, mari nasihat Tuhan bagi kita pada hari ini. Saya tidak akan perpanjang lebar lagi firman Tuhan, tapi ini contoh-contoh. Orang yang berhasil, orang yang sukses adalah orang yang fokus. Fokus pada tujuannya. Apakah tujuannya selagi dia ada di bumi, ataupun tujuan kehidupan yang kekal. Dan saya percaya kita ibadah hari ini karena kita punya tujuan kehidupan yang kekal. Sebab kalau cuma untuk kehidupan lahiriah, cuma sebatas di bumi, saudara, untuk apa juga. Ketika Tuhan panggil itu tidak akan dibawa. Itu tidak akan bisa menolong. Tidak akan bisa buat apa-apa, saudara. Tapi karena saya tahu tujuan akhir kita surga, makanya hari ini kita tetap ibadah. Ingat baik sekali lagi. Fokus supaya tantangan tidak akan menjadi penghalang bagi kita. Fokus sehingga proses tidak akan buat kita jadi lemah. Fokus supaya tekanan yang berat sekalipun itu tidak akan membuat kita jadi kecewa. Tapi akan terus membuat kita terus melangkah maju. Berjalan, jalani saja. Apapun yang terjadi ketika kita fokus, apalagi kita andalkan Tuhan, banyak berdoa, sudah pasti kita sukses seperti orang-orang yang sudah saya beritahukan. Elisa, Abraham, Yusuf, Paulus. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biar jadi berkat bagi kita semua, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Hari ini Engkau sudah mengajar kami supaya kami fokus pada tujuan akhir kami. Apakah surga yang kekal ataupun tujuan-tujuan kami masih di bumi ini. Buat agar supaya kami tetap fokus. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak melihat situasi keadaan, tetapi betul-betul kami mau berjuang.
Terima kasih Bapa. Tanamkan kebenaran ini di hati batin kami semua. Saatnya kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Berkati penyembahan kami demi nama Tuhan Yesus Masih. Haleluya. Amin.